Bismillah, halo semuanya, assalamualaikum. Melanjutkan kisah dari Mas Netrakala yang sebelumnya berjudul Kepaten. Dan ini saya akan berusaha membacakan Kromo Leo. Semoga bisa menghibur teman-teman dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Ini dia selengkapnya, Kromo Leo di Fakta Sejarah. Buat yang baru menyimak, alangkah baiknya menyimak yang bagian judul Kepaten dulu ya. Nanti linknya di deskripsi atau di pojok kanan atas. Mari kita mulai Kromo Leonya hanya di Fakta Sejarah. Bismillah. Buak! Aku tersentak dari tidur. Ketika mendengar suara keras itu, aku berkedip berulang menggerakkan kepala, beradaptasi dengan kegelapan. Namun yang kutemui hanya kesunyian. Tidak ada apapun. Bahkan suara serangga pun seolah ikut membisu. "Ibu," panggilku. Tidak ada sahutan. Ku coba untuk menghidupkan lampu. Nihil. Berulang kali saklar ku pencet. Tak ada sedikit pun cahaya keluar. "Bu," panggilku sekali lagi jauh lebih keras. Namun masih tetap sama. Tidak ada sahutan darinya. Membuat detak jantungku berdebar semakin keras. Ada yang tidak beres. Entah kenapa kesunyian ini membuat dadaku begitu sesak. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana ibu? Tidak biasanya ia seperti ini. Aku tersentak. Ada sesuatu yang bergerak di depan kamar. Ingin rasanya kembali memanggil ibu. Tetapi bagaimana jika itu adalah perampok? Perampok? Ucapku lirih. Kugelengkan kepala. Tidak mungkin kalau itu perampok. Apa yang mereka cari di rumah mungil ini? Barang berharga? Kami tak pernah punya barang berharga semenjak kematian bapak. Maka kuputuskan untuk membuka pintu. Saat melihat keluar, aku mendecak lemah. Bahkan di luar kamar jauh lebih mengerikan. Belum lagi siluet barang-barang yang terkena pendar cahaya dari luar rumah. Sungguh, aku tak pernah menyukai situasi seperti ini. "Bu, ibu," panggilku sekali lagi. Namun tetap saja tidak ada sahutan dari wanita parubaya itu. Buak! Spontan kepalaku menoleh ke arah ruang depan. Kudapati ada bayangan yang bergerak, tapi tak bisa kutangkap dengan jelas dari sini. Bergegas aku menuju ke sana. Aku yakin itu adalah ibu. Hingga saat aku berada di ambang pintu, tubuhku terkesiap ketika mendapati tidak ada seorang pun kecuali satu benda asing di tengah ruangan. Benda apa itu? Kenapa begitu familiar? Belum selesai semua pertanyaan di otakku, sekelebat tercium aroma yang memuakkan. Kuendus udara di sekitar, dan ternyata bau itu berasal dari benda yang ada di tengah ruangan. Kini jarakku tinggal beberapa langkah dari benda itu. Berulang kali aku menoleh ke belakang, memastikan hanya aku yang ada di ruangan ini, karena dari tadi seperti ada pasang mata yang memperhatikanku. Tanganku mulai terjulur, menyibakkan kain yang menutupi benda itu. "Keranda," ucapku lirih. Aku mulai mundur beberapa langkah. Aku tahu ada yang tidak beres. Jelas ada yang salah di sini. "Ibu," ucapku mulai merasa takut. Kini aku berniat untuk pergi. Namun, entah apa yang terjadi. Semua berada di luar kendaliku. Kenapa kaki ini malah melangkah ke arahnya? Hingga saat sampai di sampingnya, ku amati setiap detail. Tidak seperti keranda yang selama ini kulihat. Rangkanya hanya terbuat dari bambu, sedang alasnya hanya berupa papan kayu yang disusun. Otakku berpikir cepat. Siapa yang menaruh benda ini di rumahku? Kuedarkan pandangan mencari celah dari mana orang iseng itu masuk. Hingga saat aku melihat ke atas, betapa kagetnya diriku. Spontan tubuhku melompat ke belakang sampai terjatuh di ubin batu yang dingin. Mataku terus terpancang pada kaki yang tergantung tepat di hadapanku. Hal yang paling mengerikan yang pernah kujumpai selama ini. "Ibu!" Aku mulai teriak, namun masih saja tidak ada sahutan sama sekali. Kini tubuh yang tergantung itu mulai bergerak pelan memutar, seolah ada angin yang menggerakkannya. Aku
Aku menggeleng sekuat tenaga, mencoba untuk menggerakkan tubuh. Tetapi kenapa? Kenapa tubuhku begitu kaku? Gludak-gludak. Kaget. Keranda di depanku bergetar dari tempatnya. Ajaibnya, dalam sekedipan mata, aku lihat 6 orang laki-laki sudah berdiri di sana. Ingin sekali aku pergi dari tempat ini, berteriak sekencang mungkin. Tetapi bibir ini terkunci, seolah ada tangan keras yang menekan tenggorokanku. 4 orang laki-laki di depanku mulai bergerak. Masing-masing dari mereka mengangkat ujung dari keranda bambu, sedang 2 orang lainnya hanya berdiri menundukkan kepala. Kromo-Leo. Aku terkesiap saat mendengar suara laki-laki serak dan lirih. Seketika itu pula terjadi pergerakan pada tubuh yang menggantung itu. Kukerlingkan pandangan ke atas, namun ternyata itu adalah kesalahan. Benar-benar kesalahan besar. Kini yang kudapati jauh lebih mengerikan. Matanya melotot, lidahnya menjulur, serta suara cekikan yang membuat bulu kuduk meremang. Mulih dok, ulang, ucapnya terbata tak jelas. Ibu, teriakku nyaring. Sementara itu, Sita, bangun. Astagfirullah, ucap seorang wanita. Aku tersentak menoleh panik ke segala arah dan langsung menghambur ke dalam pelukan wanita parubaya itu. Minum, ucapnya saat aku sudah mulai tenang. Ku terima gelas pemberiannya dengan tangan gemetaran. Bahkan tanpa sadar, kaos yang kupakai sudah basah peluh keringat. Sudah berulang kali aku memimpikan peristiwa itu. Kejadian di mana aku menemukan mendiang ibu yang tergantung di ruang tamu rumah kami. Hal yang tak bisa ku tahan. Aku yang selama ini selalu kuat, seketika menangis. Julukanku sebagai Rarimba sudah hilang entah kemana. Aku tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua terasa begitu mendadak. Tidak ada permasalahan berat. Kenapa ibu melakukan ini semua? Kenapa ia tega meninggalkan anak semata wayangnya dengan cara keji yang tak pernah terbayangkan sama sekali? Dok, mimpi buruk lagi? Tanya Bu Heni prihatin. Aku hanya mengangguk, tak berucap banyak. Sudah sebulan ini aku tinggal bersamanya. Wanita yang kusebut Bu Heni, tetangga sekaligus orang yang sudah kuanggap keluarga. Ikhlaskan, biar ibumu tenang di sana, ucap Bu Heni sambil terus mengelus punggungku. Bu, ucapku. Wanita itu berhenti, menatapku dengan manik mata yang begitu sendu. Aku lihat setitik air mata juga tumpah di pipinya. Sita mau pulang, ucapku spontan. Pulang? Pulang kemana, Nduk? Tanya Bu Heni kebingungan. Ke rumah Simba, tempat kelahiran ibu, ucapku. Bu Heni tampak menghela nafas. Ia tahu kalau selama ini kami jarang sekali pulang kampung. Bahkan aku semenjak kecil hampir tak pernah kembali ke tempat itu. Namun meskipun begitu, aku tahu kalau ibu masih sering memberikan kabar kepada Om Panca, saudara laki-lakinya. Ya sudah, kalau itu memang keputusanmu, ibu tidak bisa melarang. Kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan, ucap Bu Heni, lantas berjalan keluar kamar. Di sisi lain, yakin gak mau diantar? Memang rumah nenekmu di mana? Tanya Laras. Aku menggeleng. Tak enak rasanya terlalu banyak meminta tolong kepada keluarga baik ini. Bahkan sudah sebulan lebih mereka mau menampungku. Rumahku, jangan ditanya. Semenjak ibu meninggal, aku enggan untuk menginjakan kaki ke tempat itu. Bukan tidak mau, tapi aku masih trauma dengan ini semua. Terlebih aku sendiri yang melihat tubuh ibu terbujur kaku menggantung di ruang tamu. Gak perlu, Ras, makasih untuk semuanya, ucapku tersenyum simpul. Apa sih, jangan lebay. Mau sampai kapan Raja Rimba murung terus? Tukas Laras berdejak pinggang. Iya, begitulah Laras, selalu bisa menghiburku. Bahkan aku ingat sewaktu kami kecil, ia selalu menjadi tameng untukku. Dan dari dialah aku belajar untuk bisa bertahan hidup di kondisi apapun. Segera aku memeluknya. Kalau ada waktu mampir, ucapku lirih. Laras mengangguk. Ommu siapa namanya? Panca. Jemput kamu kan? Tanya Laras sambil melepaskan pelukanku. Iya, nanti di sana, ucapku singkat.
Laras kembali mengangguk dan bergegas mendorongku untuk segera masuk ke dalam bus. "Jaga diri," ujar Laras sambil melambaikan tangan. Perjalanan menuju rumah nenek di desa cukup membuat lelah. Butuh waktu hampir 10 jam sendiri untuk sampai ke tempat itu. Waktu berlalu begitu cepat. Kini aku sudah sampai di terminal tujuanku. Aku berdiri, celingukan mencari keberadaan Om Panca. Dari pesan singkat yang kuterima, seharusnya ia sudah berada di sini 1 jam yang lalu. "Sita," panggil suara laki-laki dari arah samping kananku. Aku lihat wajahnya tak asing, yang sebulan lalu kutemui di rumah mendiang kedua orang tuaku. Sebetulnya Om Panca sudah menawariku untuk pulang, tetapi saat itu aku masih enggan menerima. "Om Panca," kataku tersenyum ke arahnya. Syukurlah, ayo kita pulang. Nenek sudah gak sabar ketemu cucu yang sudah lama menghilang." Kekehnya sambil meraih tas yang kubawa. "Bagaimana kabarmu, Tak?" tanya Om Panca tanpa mengalihkan pandangannya dari jalanan. "Baik," jawabku singkat, menoleh ke arahnya. "Ya sudah, mungkin 1 jam lagi kita baru sampai. Sekarang kamu istirahat dulu saja," pinta Om Panca. Aku mengangguk, namun urung untuk memejamkan mata. Jujur saja, aku takut jika harus tidur. Takut jika mimpi itu kembali datang menghantui. "Kenapa murung, Tak? Masih kepikiran ibumu?" tanya Om Panca. "Setiap malam, Om, ibu selalu datang di mimpi Sita," ucapku lugas. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Om Panca, menanyakan sesuatu yang sudah pasti. Jelas saja aku masih memikirkan ibu. Heran. Tati dari dulu memang susah ditebak. Ia selalu melakukan apa yang menurutnya baik. Bahkan saat bapak hendak merestuinya untuk menikah, Tati memilih pergi meninggalkan rumah, kata Om Panca. "Kakek tidak setuju dengan pernikahan ibu dan ayah?" tanyaku penasaran. Pasalnya selama ini yang ku tahu, kakek meninggal sebelum aku lahir di dunia ini. "Tati sudah dijodohkan dengan teman bapak," ucapnya. Aku hanya mengangguk dan kembali menatap ke arah luar. Tak pernah sekalipun aku tahu kalau ibu pernah kabur dari rumah. Selama ini, di kehidupan kami, tak pernah sekalipun aku mendengar cerita keluarga dari ibu. Ia selalu menutup rapat. Entah dengan alasan apa, aku tak pernah tahu. Tak terasa kami sudah mulai masuk ke area desa. Kanan kiri yang terlihat hanya pepohonan yang rindang. Hingga aku melihat ada sebuah bukit kecil yang menjulang. Di tengahnya terdapat satu pohon besar yang kuyakini adalah pohon beringin. Akhirnya kami sampai di sebuah pekarangan rumah yang cukup luas. Om Panca bergegas membantuku, membawa tas, dan masuk ke dalam rumah sambil memanggil nenek. Sejenak aku ragu untuk ikut masuk ke dalam. Masih kuperhatikan sekitaran. Rumah kakek nenek cukup luas. Hampir seumur hidup tak pernah datang ke tempat ini. Bahkan saat aku mencoba menggali kenangan, semua tampak kabur. "Sita, kamu Sita kan, Dek?" Terdengar suara wanita dari arah rumah. Aku tersenyum, setengah berlari dan langsung memeluk wanita itu. Ia begitu erat memelukku, berulang kali mengucapkan permintaan maaf yang tak kupahami maknanya. "Sudah, Bu, kasihan Sita kedinginan," ucap bule Fatmah yang berdiri di ambang pintu dengan seorang bocah laki-laki di sampingnya. "Bule," ucapku dan langsung menghambur ke pelukannya. "Sehat, ayo masuk. Sudah Bule siapkan kamarmu," ucapnya. "Dan ini pasti Sakti?" tanyaku kepada bocah itu. Ia mengangguk malu-malu. Tapi ada apa dengannya? Kenapa bocah kecil ini memiliki bekas hitam di sekitar matanya? Apa dia sedang sakit? Sudah, ayo masuk. "Sakti, jangan aneh-aneh," ucap Om Panca. Karena bocah itu seperti ingin menyelinap keluar rumah. Kami semua mengangguk. Sekilas aku melihat ke arah samping, tepat di ujung sana. Walau temaram, tapi masih bisa kupastikan kalau itu adalah sesajen. Sebuah tampah berisi mangkuk dengan bunga tabur, buah pisang,
dan 2 gelas berwarna gelap dan bening. Tak mau berpikir macam-macam, aku mulai melangkah masuk. Ruang tamu keluarga ini begitu rapih. Banyak foto berjajar. Satu yang cukup besar, sebuah lukisan satu keluarga kecil. "Ibumu," ucap nenek. Aku melangkah lebih dekat, mengamati tiap senti lukisan itu. Benar, aku mengenali bocah perempuan itu sebagai ibu. Dan yang laki-laki adalah Om Panca. "Tak, istirahat. Ini kamar kamu. Sana bersih-bersih dulu, baru kita makan," kata bule. Kuturuti dan segera masuk ke dalam kamar. Langsung saja kurebahkan tubuh di atas kasur. Begitu nyaman, membuat rasa kantuk mulai melanda. Paginya, aku terbangun dengan suara kokok ayam yang begitu keras. Udara di sini begitu dingin, tidak seperti di kota. Bahkan saat mentari sudah terbit, kabut pun masih tampak menyelimuti. "Sudah bangun tak?" ucap bule. "Sita bantu bule," ucapku memposisikan tubuh di sampingnya. "Nggak usah, mending kamu jalan-jalan sana, biar nanti ditemani Sakti. Sudah dari kemarin bocah itu tidak sabar ketemu sama kamu," ucap bule. "Memangnya kenapa bule?" tanyaku penasaran. "Naksir mungkin," ucap bule tak acuh. Aku terkekeh. Bagaimana bisa bocah itu suka denganku? Bahkan kami saja belum pernah ketemu sama sekali. "Sakti, sudah jangan main di dalam rumah," terdengar suara nenek dari arah depan. Sakti dengan lincahnya melompat ke sana kemari. Ia menunggangi kuda lumping dan pecut di tangan kanannya. Cetar! Sakti melecutkan pecut yang ia bawa, membuat nenek sedikit terlonjak kaget dari tempatnya. "Sakti!" tegur nenek dengan suara meninggi. Namun bukannya berhenti, bocah itu malah lebih giat lagi menari dan melecutkan pecutnya sembarangan. Nek marahnya menggeleng dan menjauhi bocah itu. "Sakti suka kesenian?" tanyaku mendekati bocah itu. "Jangan ditanya, Nduk. Bukan suka lagi." Heran. Mau anak zaman sekarang. Dulu Panca itu kalau sudah melarang langsung diam. Lah, ini ia malah makin-makin. Gerutu nenek sambil berjalan ke arah dapur. Aku tersenyum, kembali menatap Sakti. "Sakti, Mbak boleh ikut kan?" tanyaku. Tanpa menjawab, ia malah tersenyum dan memelototkan matanya, membuatku keheranan. Kemudian tanpa kuduga, ia langsung berguling-guling di lantai. Bule, ini Sakti kenapa bule?" kataku panik saat bocah itu terus bergerak-gerak seperti meronta. "Sakti, jangan seperti itu. Ibu panggilkan bapak kalau ngeyel," kata bule. Bocah itu seketika berhenti. Dengan wajah cemberut ia berdiri dan langsung menarik tanganku. "Pura-pura kesurupan itu. Sudah sana temenin Sakti main," ucap bule. Sedang nenek hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan cucunya itu. Sakti, mau kemana?" tanyaku bingung, karena Sakti terus menggandengku keluar pekarangan rumah. "Shh," ucapnya singkat. Mau tidak mau, aku mengikutinya. Sepanjang perjalanan Sakti hanya diam dan terus menggandengku. Kami terus berjalan beberapa waktu. Bahkan kukira kami hampir keluar dari jalanan desa. Aku mengenali, karena semalam melewati tempat ini bersama Om Panca. "Sakti, ayo pulang," pintaku. "Bosen aku Mbak, kita jalan-jalan saja," ucapnya. Aku mengerutkan kening. Bocah ini di luar dugaan. Tingkahnya memang seperti anak kecil. Tapi kenapa saat ia berbicara, seolah aku sedang berhadapan dengan remaja. "Kenapa? Kamu gak punya teman di desa?" tanyaku. Ia menggeleng. "Tidak ada yang mau main sama aku, katanya aku aneh," ucapnya sambil duduk di rerumputan. Dahiku mengkerut. "Aneh gimana?" tanyaku penasaran. Sakti diam tidak menjawab. Kami sama-sama terdiam, menikmati pemandangan dari atas ketinggian. Desa ini indah. Pegunungan yang berjajar, pohon-pohon pinus, udara yang segar. Sungguh berbeda sekali dengan perkotaan. "Sakti," panggilku sekali lagi. Ia hanya menggeleng dan kembali menarik tanganku. Ada apa dengan bocah ini? Kenapa dia begitu misterius? "Di sana Mbak, aku sering diajak bapak ke sana. Daripada di rumah, kadang aku sering ikut bapak ke ladang," ucap Sakti. "Kamu tahu jalannya?" tanyaku. Sakti mengangguk. Ia tersenyum dan menarik tanganku agar mengikutinya. Benar saja,
Setelah beberapa saat dengan peluh yang sudah membanjiri tubuh, kami tiba di ladang yang cukup besar. Dari kejauhan, aku lihat Om Panca tengah sibuk warawiri di antara tanaman cabai yang sudah siap panen. "Bapak!" teriak Sakti kencang. "Hei, kok sampai sini kalian? Jalan kaki?" tanya Om Panca. Sakti mengangguk dan menunjukku. Kemudian Om Panca hanya mengangguk dan tersenyum. "Kenapa?" tanyaku kebingungan. "Sakti mau ngajak kamu jalan-jalan," ucap Om Panca. Aku sungguh tak mengerti cara berkomunikasi dengan Sakti. Ia tidak bisa, tetapi kenapa justru memilih menggunakan bahasa isyarat yang tak ku ketahui? "Ya sudah, jangan jauh-jauh," ucap Om Panca. Kami kembali berjalan menyusuri ladang. Yang menjengkelkan, kadang Sakti tiba-tiba berlari, sesekali dia juga bersembunyi. Sepertinya memang bocah ini kurang perhatian. "Sakti, sudah ya, Mbak capek, kita pulang ya," kataku menyerah. Sakti terkekeh dan langsung menarikku untuk pulang. Namun kali ini, ia tidak membimbingku di jalan yang kita lalui tadi. Justru bocah ini menarikku hampir masuk ke dalam area yang penuh dengan pepohonan. Bahkan aku mendengar suara gemericik air. "Sakti, kita mau kemana?" tanyaku penasaran. "Pulang," ucapnya. Ku ikuti saja, toh bocah ini lebih tahu jalan ketimbang diriku. Daripada hilang, malah bisa jadi mangsa hewan buas. Hingga kami benar-benar menyusuri jalanan setapak yang membuatku tercengang. Aku kembali melihat pohon besar menjulang tinggi. Namun kali ini, jarak kami jauh lebih dekat. "Sakti!" panggilku. Bocah itu berhenti, lantas ia menoleh ke arahku dan ke arah pohon besar. Seketika raut wajahnya memucat. Ia menggeleng dan langsung berlari cepat meninggalkanku. Aku yang panik langsung bergegas menyusulnya. Tapi langkah bocah itu begitu gesit. Beda denganku yang seumur hidup jarang sekali berolahraga. "Sakti!" panggilku ngos-ngosan. Kenapa bocah itu?" erangku sambil mengelus dada. Kulihat sekitaran, Sakti tak tampak batang hidungnya. Kemana bocah itu pergi? "Sakti!" teriakku. Sebal sekali dengan bocah itu. Baru beberapa jam berinteraksi dengannya sudah membuatku berada di situasi seperti ini. "Sakti!" teriakku sekali lagi. Tidak ada jawaban, hanya gaung yang terdengar dari suara teriakanku. Kupandangi sekitaran. Sepertinya aku sudah masuk ke dalam hutan atau batas desa. Jika aku kembali ke jalan tadi, mungkin bisa bertemu dengan Om Panca. Tapi bagaimana dengan Sakti? Bagaimana kalau bocah itu hilang atau diterkam hewan buas? Erangku sebal. Segera aku berbalik berniat kembali ke ladang. Srek. Secepat kilat tubuhku berbalik. Jelas ada sesuatu yang bergerak di belakangku. "Sakti?" kataku. Tidak ada sahutan. Tapi semak yang ada di depanku bergetar, seolah ada yang menggerakkannya. Srek. Kepalaku berpaling ke arah kiri. Semak di samping kiriku juga bergerak-gerak. Nafasku mulai memburu. Aku hanya sendirian di tempat ini. Perlahan aku mundur. Namun mataku terus terpancang pada semak-semak di depan dan kiriku. Dor! Jeritku kaget sampai tersungkur ke belakang. Sakti yang entah dari mana kini sudah berdiri di hadapanku dan dengan polosnya ia terkekeh. "Kaget ya Mbak," ucapnya jahil. "Ya menurutmu?" Aku menelan saliva, menahan emosi. Belum tahu saja dia berhadapan dengan siapa. Mataku menyipit melihat Sakti yang begitu girang. Saat menyadari tatapanku, bukannya ketakutan, justru bocah itu menyeringai dan balas menyipitkan mata. "Ayo pulang," ucapku tegas. Tanpa ada bantahan sama sekali, bocah itu langsung menurut dan bergegas menuntunku kembali ke rumah. Sekali lagi saat aku hendak sampai di ladang, kembali kulihat pohon tinggi yang menjulang. Aku begitu penasaran tempat apa itu. Seketika itu juga, Sakti mempercepat langkahnya. Aku tidak tahu apa yang membuat bocah itu tampak begitu ketakutan. Sore sudah menjelang. Kini aku hanya duduk di teras belakang rumah sambil menyeduh teh panas. Seandainya dulu aku datang ke tempat ini bersama ibu, pasti semuanya akan jauh lebih indah. Hush, ngelamun nanti kesambet loh. Anak perempuan itu tidak boleh duduk sore-sore seperti ini di luar rumah. Apalagi pas menghadap pintu, ucap nenek.
Memangnya kenapa, Nek? Tanyaku penasaran. Banyak dedemit baru keluar. Sudah, sana masuk. Kalau mau duduk di teras, tapi setelah maghrib, pinta nenek. Dedemit katanya. Memang hal semacam itu masih ada di zaman modern seperti ini, batinku. Lantas aku berdiri, tetapi mataku tertuju pada tampah yang baru saja diletakkan oleh nenek di ujung teras. Mirip sekali dengan sesajen yang semalam kulihat. Nek, sesajen itu untuk apa? Tanyaku. Sudah, itu tradisi. Sana, masuk dulu, jawab nenek. Belum sempat aku menjawab, terdengar suara keras dari dalam rumah. Sudah bisa dipastikan kalau itu ulah Sakti. Bule sempat memarahi Sakti karena pergi sampai sejauh itu. Ia pun hampir memarahiku juga. Pasalnya aku dianggap tidak tegas dan malah menuruti permintaan bocah itu. Aku masih mencoba menahan diri. Bagaimana dia bisa menyalahkanku? Padahal belum genap aku semalam tinggal di tempat ini. Beruntung nenek membelaku. Kalau tidak mungkin Sita si Raja Rimba bakal membalas mulut pedas Bule Fatma. Sakti, jangan tidur di pintu, jerit Bule mencoba untuk menarik Sakti. Sungguh, aku pun tak paham dengan cara bocah ini berpikir. Kenapa dia begitu cari perhatian dengan tingkah polanya? Sakti, berdiri, gak boleh tidur di depan pintu. Kalau ngeyel, biar nanti ketemu dedemit, ucap nenek. Aku mengerutkan dahi, hampir tertawa dengan perkataan nenek. Apa hubungannya tidur di depan pintu dan dedemit? Bukan Sakti yang mau ketemu dedemit, tapi Mbak Sita, ucap Sakti. Mataku melotot. Hampir saja aku bersimpati kepada bocah itu. Siapa juga yang mau ketemu dedemit? Dasar gila. Hush, jangan bicara sembarangan, kata nenek. Iya benar, tadi Mbak Sita pengen pergi ke Cungkup di atas bukit, kata Sakti. Hah, Cungkup? Apa itu Cungkup? Bahkan aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh Sakti. Aku mencoba menatap Bule, mencari jawaban atas kebingunganku. Sudah, Sakti jangan pernah main ke sana lagi, kata Bule tegas. Sakti mengangguk. Bergegas dia berdiri dan segera masuk ke dalam kamarnya. Malamnya, aku tak bisa tidur. Berulang kali aku mencoba untuk terpejam, tetapi semua terasa percuma. Justru bayang-bayang wajah ibu selalu muncul di dalam benak. Jengah dengan situasi ini, aku berniat untuk membuat teh hangat. Siapa tahu dengan begitu, aku bisa segera memejamkan mata. Namun saat hendak membuka pintu, telingaku menangkap sesuatu, seperti suara orang berjalan mondar-mandir di depan kamarku. Seketika syaraf di tubuhku menegang. Apa ini mimpi? Ku coba untuk mencubit pipi. Sakit. Berarti ini bukanlah mimpi. Hah, bodohnya diriku. Mungkin saja itu Om Panca atau yang lainnya. Bergegas ku buka pintu. Ruang tengah begitu temaram. Tidak ada seorang pun di sana. Padahal jelas tadi aku melihat bayangan orang berlalu lalang. Tak mau berpikir macam-macam, aku menuju ke arah dapur untuk membuat teh hangat. Saat aku hendak kembali ke kamar, sayup aku mendengar suara riuh. Awalnya aku tak begitu penasaran. Mungkin saja itu suara warga yang sedang melakukan ronda malam. Tapi tunggu, kenapa suara itu jauh lebih mirip orang yang sedang menghantarkan jenazah? Ya, aku tahu persis. Baru sebulan lalu aku melaluinya. Tetapi siapa? Dan kenapa mereka menguburkan orang malam-malam seperti ini? Penasaran, kulangkahkan kaki ke arah jendela, berniat mengintip untuk memastikan kalau itu memang rombongan pengiring jenazah. Namun, saat kusibakan gorden, aku tak melihat apapun. Semua tampak sunyi dan tenang. Nekat, kubuka pintu. Kuedarkan pandangan mencari sumber suara tadi. Aneh, bisikku lirih. Merasa ada yang tidak beres, aku bergegas menutup pintu. Tetapi tubuhku seketika membeku. Beberapa meter di sana, Sakti sedang berdiri menatapku lengkap dengan pakaian kuda lumpingnya. Cetar! Aduh, keluhku saat Sakti dengan keras melecutkan pecutnya. Sakti mulai menari, namun matanya terpejam erat. Bahkan aku sampai terpesona. Gerakannya begitu luas, seolah dia pemain profesional. Sakti, ucapku. Bocah itu tak menggubris, ia terus menari. Namun kali ini, membelakangiku. Sakti, ucapku sedikit lebih keras. Aku takut terlalu dekat dengan bocah itu.
bukan membuatnya berhenti. Bisa-bisa malah aku yang jadi korban pecutan-pecutannya. Sakti, ya Allah, bocah ini, ucapku mulai geram. Perlahan Sakti berhenti menari. Ia menatapku dengan sorot mata tajam, seolah ia memiliki dendam kesumat. Perlahan bocah itu melangkah ke arahku. Glek, aku menelan saliva. Kenapa suasana menjadi begitu menakutkan? Bahkan tanpa sadar aku mundur beberapa langkah untuk memberi jarak pada bocah itu. Sakti, bangun, ucapku. Sakti tak menjawab. Justru ia kembali melecutkan pecutnya dengan keras. Aduh, kataku mulai jengkel dengan sikap Sakti. Ingin sekali aku kembali ke kamar, tetapi Sakti terus melangkah mendekatiku. Ingin berteriak meminta tolong, tapi kenapa lidahku begitu keluh? Krek, langsung kulihat ke bawah. Tanpa sengaja aku menginjak sesajen yang dibuat nenek tadi sore. Kini jarak kami tinggal beberapa langkah. Sakti, jangan nakal, ucap Om Panca dari arah dapur. Aku menggerang. Ada apa dengan bocah ini? Kenapa perilakunya begitu aneh? Lagi pula ini sudah hampir tengah malam. Bagus nggak, Mbak, tarianku? Ucapnya polos tak berdosa. Bagus dari mana? Bikin jantungan iya. Apa tidak ada yang memberitahu Sakti kalau siang itu untuk beraktivitas dan kalau malam itu untuk istirahat? Bagus. Tapi lain kali mainnya siang aja ya, jawabku lemas. Sakti mengangguk, lalu mendekat dan berbisik sesuatu yang membuatku bergidik kebingungan. Kromoleo. Kromoleo? Ucapku tak mengerti. Apa itu kromoleo? Rasanya aku pernah mendengar kata itu, tapi di mana? Sita, panggil Om Panca membuat lamunanku buyar. Masuk, sudah malam. Dingin di luar, pintanya. Om, apa Sakti selalu tidur larut? Tanyaku penasaran. Teringat dengan lingkaran hitam di sekeliling mata bocah itu. Anak itu kelebihan energi. Memang dia sedikit lain dari teman-teman sebayanya. Tapi dia sama warasnya dengan kita, ucap Om Panca sambil berlalu pergi. Dahiku berkerut. Kenapa Om Panca berkata seperti itu? Padahal tidak ada kata gila dalam kalimatku. Apa selama ini memang Sakti selalu berbuat sesuatu di luar nalar? Belum lagi dengan semua hal aneh yang kutemui di rumah ini, termasuk sesajen yang ditempatkan di luar rumah. Sita, astagfirullah, Nek, ucapku kaget ketika kurasakan sesuatu tangan menepuk pundakku pelan. Jangan ngelamun, apalagi di depan pintu. Nanti kesambet dedemit loh, ucap Nekmar. Nenek bikin kaget, kataku sambil mengelus dada. Sedari kemarin nenek perhatikan, kamu lebih sering melamun. Masih kepikiran ibumu, tegurnya. Aku menggeleng, lantas meminta izin untuk beristirahat. Namun baru satu langkah berjalan, aku teringat dengan tujuanku keluar rumah. Nek, panggilku kembali berpaling ke belakang. Kenapa, Nduk? Tanya Nekmar. Di desa ini sedang ada orang meninggal, tanyaku. Nekmar mengerutkan dahinya. Siapa yang meninggal? Tanyanya kembali. Iya, warga desa, jelasku. Perasaan tidak ada warga yang meninggal. Memangnya kenapa, Nduk? Tanya Nekmar. Sita tadi dengar suara kerumunan orang. Sita pikir itu orang-orang yang sedang mengantarkan jenazah, ucap Sita. Hush, jangan ngawur. Sudah, sekarang istirahat sana, ujar Nekmar sambil berjalan ke arah kamarnya. Aku mendengus kecil. Ngawur bagaimana? Jelas-jelas tadi ada suara kerumunan orang. Dasar orang-orang aneh. Apakah alasan ini ibu tak pernah pulang ke rumah? Di sisi lain, semalaman aku berbaring, menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya. Apakah keputusanku untuk pulang ke tempat ini sudah benar? Dulu mungkin saat ibu masih hidup, kebebasan menjadi impianku. Semestinya setelah dia meninggal, bukannya aku bisa hidup bebas tanpa kekangan? Tetapi, kenapa justru aku pergi ke tempat ini? Toh aku bisa membiayai hidupku sendiri. Kenapa
aku malah pergi dari kebebasanku? Lenguhku. Kromo Leo. Aku tersentak kaget, menoleh ke arah jendela. Suara apa tadi? Kenapa rasanya begitu jelas? Ku coba mengatur nafas untuk menenangkan ritme jantungku. Kemudian berjalan ke arah jendela. Sepi. Tidak ada siapapun di luar sana. Bahkan pemandangan yang ku dapat justru membuatku bergidik ngeri. Sebuah lampu bohlam di pinggir jalan berwarna kuning bergoyang pelan di tempatnya. Bahkan kabut mulai turun, membuat suasana bertambah mencekam. Kromo Leo. Aku kembali tersentak. Kali ini tatapanku mengarah ke pintu, mencari sosok yang mengucapkan kata itu. Tak mendapatkan apa yang kuharapkan, kulangkahkan kaki ke sana, lalu kutempelkan telinga ke daun pintu untuk memastikan. Namun setelah beberapa saat, suara itu tak kunjung muncul kembali. Apakah aku sedang berhalusinasi? Apakah itu suara sakti? Kugelengkan kepala, mencoba berpikir selogis mungkin. Tidak mungkin itu milik sakti. Suara barusan jauh lebih berat. Terlebih suara itu terdengar tumpang tindih. Ya, seperti beberapa orang yang saling mengucapkan hampir bersamaan. Penasaran, kubuka pintu kamar. Benar saja, tidak ada siapapun. Bahkan hampir semua lampu sudah dipadamkan. Keluhku sambil mencoba untuk menutup pintu. Srek! Sekelebat ekor mataku menangkap sesuatu. Ada yang bergerak di sana, di lorong menuju ke arah dapur. Nek, panggilku lirih, takut membangunkan seisi rumah. Tidak ada sahutan. Kulirik jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Om Panca, ucapku sekali lagi, namun tidak ada sahutan. Dengan langkah berat, kuputuskan untuk memeriksa. Takut jika ada orang asing yang masuk ke dalam rumah. Terdengar suara pintu dapur yang terbuka. Bergegas aku melangkah ke sana, memastikan siapakah orang yang membuka pintu. Namun, yang kudapati malah sesuatu yang ganjil. Keputusanku hanya sepersekian detik menyusul Sakti yang keluar rumah atau membangunkan seisi rumah. Sakti, panggilku. Tetapi bocah itu malah berlari semakin menjauh dari rumah. Om Panca, panggilku. Namun tak ada sahutan. Orang-orang itu pasti sudah terlelap dalam mimpi. Panik, aku bergegas memakai sendal dan langsung keluar menyusul bocah itu. Mau kemana dia? Kenapa keluar malam-malam? Apa Om Panca juga sering mendapati kelakuan Sakti yang seperti ini? Sakti! Panggilku jauh lebih keras. Bocah itu masih tak menggubris. Justru langkah kakinya kian lebih cepat dari sebelumnya. Brengsek, umpatku. Aku berlari kecil mencoba mengejar bocah itu. Sesekali ia berhenti. Bahkan seolah ia tersenyum menyeringai. Namun setelah jarak kami tinggal beberapa meter, ia kembali berlari menjauh dariku. Hingga tak sadar, kami mulai masuk ke dalam perkebunan. Sakti sudah jauh di depan. Tak pernah aku mendapati situasi seperti ini. Sungguh sekitaranku begitu gelap. Meskipun aku tak pernah takut kepada yang namanya hantu. Tetapi untuk saat ini, aku tak membawa sumber pencahayaan sama sekali. Sakti! Panggilku sekali lagi. Hampir aku menangis. Separuh menahan amarah, separuh menahan ketakutan. Bocah itu kembali berhenti. Namun kali ini dia tak menengok dan terus menatap ke arah pohon besar di atas bukit. Sakti, kamu ngapain pergi malam-malam? Ayo pulang! Ucapku langsung meraih tangannya. Sakti bergeming tak melakukan perlawanan. Meski tangan kecilnya aku cekal dengan kuat, namun dingin. Kenapa tangan Sakti begitu dingin? Seolah aku sedang menyentuh bongkahan es batu yang baru saja keluar dari lemari pendingin. Sakti, ayo! Pintaku sambil menarik tangannya. Bocah itu menolehkan kepalanya. Sungguh jika aku seorang penakut, mungkin aku sudah lari, atau mungkin pingsan saat ini juga. Wajah Sakti yang tampan dan menggemaskan kini terlihat begitu mengerikan. Senyumnya terasa begitu dingin. Seringainya membuat bulu kuduku meremang kuat. Baru kali ini aku melihat ada ekspresi yang datar, namun begitu bengis. Jengkel, tanpa menunggu jawaban, kutarik saja dia. Persetan jika ia menangis dan membangunkan seisi desa. Mulio,
pulanglah, ucap Sakti. Iya, kita pulang, kataku. Karena yang ku tahu, moleh memang berarti pulang dalam bahasa Jawa. Kami berdua berjalan dalam diam. Saat hendak memasuki desa, Sakti kembali berhenti. Aku berusaha untuk menarik tangannya. Tetapi, ia bersikeras untuk tidak bergerak. Bahkan beberapa kali ku tarik tubuh mungilnya dengan kekuatan ekstra. Tetapi, bocah itu tetap bergeming. Sakti, ayo, ucapku sudah tidak sabar. Bocah itu menggeleng. Ia menunjuk-nunjuk ke arah pepohonan tak jauh dari tempat kami berdiri. Sakti, kenapa? Ucapku mengikuti arah yang ditunjuk bocah kecil itu. Bukan menjawab. Sakti justru menyentakkan tangannya dengan kuat. Kulihat kepalanya tertunduk seperti ketakutan akan sesuatu. Tak mau berlama-lama, bergegas aku menariknya kembali. Jelas ada sesuatu yang salah di sini. Tidak mungkin bocah ingusan ini berjalan sambil tertidur. Atau Sakti memang punya kelainan? Kromoleo, Mulio, Kromoleo, Mulio. Sakti bersenandung lirih, membuat bulu kuduku meremang hebat. Dan sialnya, kenapa tidak ada seorang pun warga desa yang kutemui? Akhirnya setelah beberapa saat, kami bisa kembali ke rumah Nekmar. Segera kubuka pintu dapur, menarik tangan Sakti ke arah kamar mandi. Cuci kaki, Mbak tunggu di sini. Kalau tidak, Mbak kasih tahu bapakmu. Ancamku agar bocah itu menurut. Sakti tersenyum simpul. Ia bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Aku pun hendak mengunci pintu dapur. Namun, sayup aku mendengar suara aneh. Bukan suara senandung dari Sakti, melainkan dari arah luar rumah. Suara keramaian itu kembali terdengar. Kali ini, jauh lebih jelas dari sebelumnya. Ku beranikan diri untuk sedikit membuka pintu, tetapi ku tutup kembali. Bangsat, apa itu? Umpatku lirih, menggelengkan kepala, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Itu hanya orang-orang yang sedang mengantarkan jenazah, tapi kesadaranku timbul. Berapa banyak orang yang meninggal di desa ini? Kenapa sedari tadi ada orang yang mengantarkan jenazah? Jelas tidak mungkin mereka mengiring jenazah keliling desa. Ku kerlingkan pandangan ke arah kamar mandi. Masih terdengar suara gemericik air. Lalu aku mencoba kembali mengintip ke arah luar. Yang kulihat, ada beberapa orang sedang bergerak ke arah rumah ini. Tidak banyak, hanya 6 orang. 4 memanggul keranda, 1 membawa payung dan 1 lagi tak jelas membawa apa. Kromoleo, Mulio, Kromoleo, Mulio. Dek, bulu kuduku merinding hebat. Pandanganku langsung kualihkan ke dalam. Aku tahu sekarang, suara itu, suara yang sejak tadi ku dengar berasal dari orang-orang itu. Sakti, ucapku saat suara gemericik air di kamar mandi sudah tak terdengar. Akan tetapi tidak ada sautan dari bocah itu. Bergegas aku berjalan ke sana. Aku sudah mulai ketakutan sekarang. Ingin sekali rasanya kembali ke kamar tidur dan mencoba untuk tidur. Sakti, panggilku sambil mengetuk pintu kamar mandi. Mulio, Mulio, Mulio. Puh, cetar. Aku tersentak menjauh dari pintu. Itu bukan suara benda jatuh, melainkan sengaja dilempar ke arah pintu. Belum sempat aku beranjak, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Kini kulihat Sakti berdiri tepat di belakang pintu. Tatapannya begitu tajam mengerikan. Ia mulai menggerakkan tangan mungilnya sampai ke depan bibir, seolah memberikan gestur agar tidak mengeluarkan suara. Lalu ia kembali tersenyum dan menutup pintu perlahan. Tersadar, aku berlari ke arah kamarku. Puk, aku terpental jatuh ke belakang karena menabrak sesuatu yang keras di depanku. Astagfirullah, Sita, kamu ngapain? Tanya Om Panca keheranan. Sakti Om, Sakti, ucapku gagu sambil menuju ke arah kamar mandi. Om Panca tampak begitu kebingungan. Iya Sakti, kenapa? Tanya Om Panca sekali lagi. Itu di kamar mandi, ucapku mulai jengkel. Panca, kenapa? Tanya nenek yang ternyata juga terbangun dari tidurnya. Om Panca hanya menggeleng kebingungan dan kembali menatap ke arahku. Duh, ada apa?
Tanya nenek yang mulai panik melihat keadaanku. Itu Sakti di kamar mandi, kataku mulai meninggikan suara. Kamu ngelindur? Sakti dari tadi tidur sama kami, ucap Om Panca yang mulai berjalan ke arah kamar mandi. Kulihat laki-laki itu membuka pintu kamar mandi, melongokkan kepala ke dalam dan kembali menatapku. Sita, kamu ngelindur? Tanya Om Panca. Hah? Kataku kebingungan. Ngelindur? Siapa yang ngelindur? Justru yang ngelindur itu anakmu sendiri. Bisa gila rasanya kalau seperti ini. Baru kenal 1 hari, bocah itu sudah membuat hidupku jadi seperti ini. Tidak ada orang, tak? Kata Om Panca. Jangan bercanda Om, jelas Sakti ada di dalam situ. Tugasku membela diri. Nenek bergerak. Ia berjalan menuju ke arah Om Panca yang masih menahan pintu kamar mandi agar tak tertutup. Ada kan, Nek? Tadi Sakti di situ. Beneran Sita nggak bohong, ucapku. Nggak ada, Nduk, ucap nenek menatapku khawatir. Lihat sendiri kalau tidak percaya, kata Om Panca mulai jengah. Aku ragu, menggelengkan kepala, masih begitu takut akan rupa Sakti yang begitu mengerikan. Bahkan jauh lebih menyeramkan saat berada di ladang tadi. Sita, lihat, tidak ada siapapun di sini. Sakti dari tadi tidur di kamar kami, kata Om Panca tak sabar. Hah? Ucapku kebingungan. Tidak mungkin Sakti tidur dengan kedua orang tuanya. Jelas-jelas tadi bocah itu menyelinap keluar rumah. Tapi tadi Sakti keluar rumah, beneran Om. Sita lihat sendiri Om. Bahkan Sita ikuti sampai ujung desa, ucapku. Decak Om Panca tak sabar. Ia berjalan melewatiku dan langsung membuka pintu kamarnya. Tuh, lihat Sakti aja masih tidur nyenyak. Toh pintu kamar juga sudah Om kunci sebelum kami tidur, sanggah Om Panca. Bergegas aku berjalan ke arah kamar Om Panca. Benar saja, kulihat Sakti masih tertidur pulas, meringkuk di pelukan bule Fatma. Aku menoleh ke arah Om Panca dan nenek bergantian. Astaga, terus tadi siapa? Ucapku tak percaya. Otakku berputar cepat mencari jawaban. Namun justru kepalaku rasanya seperti ditekan dengan benda padat. Rasanya ada yang membetotnya begitu kuat. Sudah, mending sekarang kamu istirahat, tak? Atau mau tidur sama nenek? Ucap Nekmar sambil membelai punggungku. Bersambung, nantikan bagian berikutnya dari Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah ejaan, saya pamit. Wassalamualaikum.